Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Ini kan BPH Migas sedang menyusun volume kuota untuk jenis bahan bakar khusus penugasan atau premium RON 88 ini untuk tahun 2021. Nah, ini saya berharap dari Badan Usaha Penyedia BBM, penerima penugasan dalam hal ini Pertamina, ini berkomunikasi aktif dengan kita untuk memetakan wilayah-wilayah mana saja yang sebenarnya itu memang masih membutuhkan premium 88 dan wilayah-wilayah mana yang memang katakanlah sudah tidak membutuhkan RON 88 secara objektif begitu ya. Nanti untuk tahun 2021 kita akan tetapkan wilayah-wilayahnya di mana yang memang akan disalurkan dan tidak begitu. Sambil kita tunggu pemetaan tadi dari pandangan BPH Migas, apakah benar Jamali khususnya Jawa memang sebenarnya sudah tidak begitu relevan dan dianggap dalam tanda kutip deserve atau layak masih menggunakan premium dari sisi affordability dan juga kemampuan masyarakat serta daya beli khususnya di Pulau Jawa, Pak Ibnu? Ya, ini kan walaupun Jamali ini katakanlah merupakan rasio populasi yang paling tinggi di antara pulau-pulau Jawa, kemudian dengan pertumbuhan ekonomi juga paling tinggi di antara pulau-pulau di seluruh Indonesia maksud saya. Tapi ini masih ada terbagi juga di Jamali ini yang ukuran kota besar dan pinggiran kota, bahkan desa. Di Jawa ini masih banyak tuh desa. Nah, artinya tidak bisa kita kemudian menyamaratakan bahwa di Jamali ini sudah tidak diperlukan. Nah, jadi tolong itu dibagi per kabupaten kota saja, dilihat berapa pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota. Even di Jamali ya, itu harus dilihat dan tidak bisa disamaratakan begitu ya. Baik. Kita beralih ke Bung Tirta. Bung Tirta, ini menarik apa yang disampaikan Pak Ibnu Fajar, meskipun ia secara generalisir dianggap Pulau Jawa, di antara Jamali juga ya, Pulau Jawa ini masih lebih tinggi dalam hal spending dan daya beli masyarakat atau affordability-nya. Tapi bagaimanapun juga di dalam kerangka pikir ini belum bisa disamaratakan juga antar kabupaten atau kota. Anda memandang seperti apa sih Bung Tirta menjawab pertanyaan seberapa masih pantaskah Jawa diperbolehkan membeli premium dan menghindarkan premium ini? Baik, menarik ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Ibnu tadi, saya sependapat bahwa ketimpangan ekonomi antara urban dan rural, kemudian daerah-daerah yang metropolitan dan desa itu masih ada. Jadi kalau kita samaratakan patok Jawa Bali, Jawa Madura Bali, itu BBM premium sudah tidak layak, ya benar juga gitu. Kita juga harus melihat spending dari masyarakatnya seperti apa, income-nya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Dan proporsi paling banyak income mereka itu untuk spending seperti apa. Jadi kalau misalnya di masyarakat pedesaan gitu, kemudian tiba-tiba yang seharusnya mereka bisa mendapatkan akses terhadap premium yang bukan premium, maksud bahan bakar minyak yang murah dan terjangkau itu dibabat habis juga, itu juga tidak fair namanya, tidak adil gitu. Jadi memang kita harus melihatnya detail sekali ya, sampai daerah mana sih yang layak gitu kan. Kalau tadi Pak Ibnu sudah menyampaikan di per kabupaten kota saja gitu kan. Kurang lebih seperti itu, Bung Erwin.